Kita akan lanjutkan lagi pemirsa diskusi mengenai Purbaya Efek yang pada bulan Oktober 2025 kita lihat angka menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menunjukkan ada peningkatan. Saya kembali lagi ke Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Mas Yanuar, kita menyambung tadi terputus, kita membahas soal apa saja yang harus dilakukan dan menteri-menteri sektoral mana saja yang kemudian harus menindaklanjuti angka yang kita lihat di bulan Oktober ini. Ya, pertama kalau kita lihat ya Mbak, jadi artinya gini loh, sekarang kan kalau kita lihat relaksasi yang bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan, kebijakannya kan terkait dengan fiskal ya. Iya. Fiskal itu kan arenanya ada di kebijakan dia tentang perpajakan, kebijakan dia tentang cukai, kebijakan dia tentang belanja kementerian lembaga, belanja daerah, dan juga mungkin kebijakan dia dengan pendapatan negara bukan pajak. Ya. Nah sekarang kan sebetulnya kalau kita bicara misalnya dari sisi pengusaha, yang namanya biaya pajak gitu ya, kemudian biaya PNBP, biaya cukai, itu kan akan masuk ke dalam eksponen dari yang mengurangi laba operasionalnya. Sementara di laba operasionalnya sendiri, mereka juga mengalami yang namanya biaya keuangan, biaya modal, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Nah sekarang kalau misalnya Menteri Keuangan ingin merelaksasi di luar operasional, yang operasionalnya kan bukan di dia, terkait dengan kebijakan-kebijakan sektoral. Nah saya mungkin ingin menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Jonan tadi gitu ya. Jadi menurut Pak Jonan kan intinya kalau saya tangkap dari Pak Jonan, bahwa sektorilnya harus juga memiliki respon yang sifatnya, tadi kalau saya dengar sepintas dari Pak Jonan ditanyakan oleh Presiden tentang kebijakan-kebijakan yang punya dimensi keadilan sosial. Nah, kalau saya lihat arah dari Presiden Prabowo ini, dia menginginkan sebetulnya transaksi antar kelas dengan istilahnya serakanomics dan segala macam, yang juga kemudian diamplify oleh Menteri Keuangan Purbaya, dengan dia juga di tone-nya yang sama dengan Presiden seperti itu. Nah yang Presiden inginkan itu kan sebetulnya orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar selama ini mulai berinvestasikan keuntungannya itu ke dalam sistem perekonomian. Nah ada macam-macam yang dilakukan lewat Patriot Bond, lewat segala macam. Tapi sinyal yang tampak seolah-olah Indonesia ini di mata investor ingin menerapkan ekonomi komando. Jadi artinya orang itu cenderung sedikit dipaksa gitu. Jadi kalau bahasa pasarnya misalnya soal Patriot Bond, ini Patriot Bond atau nodong bond gitu ya. Jadi artinya kan ada peristiwa seperti itu juga yang ditangkap. Kemudian ketika ingin merubah yang tadinya mekanisme pasar di beras tentang penggilingan swasta, itu juga dihajar dengan isu serakanomics. Kemudian SPBU swasta dihajar. Nah kan ada kesan bahwa seolah-olah investasinya itu menjadi tidak friendly untuk sistem devisa bebas. Nah itu kan sebetulnya agak sedikit juga membuat kekhawatiran dari sudut pandang investasi. Nah kemudian karena ada kesulitan membangun persepsi seperti itu, Presiden menginginkan sebetulnya antar warga negara melakukan transaksi antar kelas. Nah ini kan gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dikatakan saja, misalnya saja kelompok atas yang dianggap oleh Presiden sudah menikmati keuntungan agregat di masa lalu. Dia sekarang misalnya ke safe haven, ke emas dan sebagainya. Mereka menukarkan emasnya di cash in. Menteri Keuangan bisa saja mengeluarkan insentif pajak. Misalnya kalau dia melakukan cash in, diinvestasikan ke sektor real, kemudian akan dapat insentif pemotongan pajak. Itu kan bisa dilakukan. Tapi kan kalau juga kemudian ke sektor real, dia akan tanya sektor realnya itu sektor real mana. Begitu sektor real mana, seperti dikatakan oleh Pak Iwantono tadi, ternyata ada tagihan daerah lagi, ternyata ada ongkos ormas, ada segala macam. Jadi kan ini kompleks. Jadi kalau memang mau dilakukan itu menurut saya nggak usah banyak wacana ya. Jadi artinya penegakan hukum aja. Jadi kalau memang itu salah secara hukum, tindak saja. Birokrasi yang salah, tindak saja. Sehingga artinya bahwa sinyal yang jelas tentang pemberantasan korupsinya itu dilakukan, penegakan hukum dilakukan. Kalau ada kepastian hukum, menurut saya siapapun juga akan melakukan yang namanya transaksi di depan kurva. Jadi jangan sampai gini loh Mbak, ngelihat globalnya tidak pasti, ngelihat di tanah akhirnya juga kepastian hukumnya tidak pasti, orang akhirnya yang punya uang ramai-ramai nyimpan uangnya di emas atau juga nyimpan di luar negeri. Nah kan persepsi ini harus dirubah, bahwa orang harus percaya bahwa di depan kurva
kepastian hukum itu terjadi gitu loh. Oke. Nah ini menurut saya kan adanya ini di ranahnya ada di aparat penegak hukum. Nah kalau tadi pertanyaan dari NTV, menteri mana ya? Menurut saya dua yang paling berperan. Ya, Pertama, Menteri Pertanian menurut saya harus segera melakukan yang namanya transformasi sektor pertanian. Jadi bukan hanya bicara swasembada beras, tapi transformasi. Karena kan sekarang kalau kita lihat datanya, begitu terjadi PHK di sektor formal, larinya ke sektor informal, yang menyerap banyak itu adalah di pertanian. Dan kalau kita lihat di BPS, paling besar itu setelah di PHK di sektor formal, bekerja membantu keluarga, artinya membantu mboknya, bapaknya di kampung, di sawah kali kan. Nah artinya kan ini harus ditransformasi, muncul industri jasa pertanian, muncul baik. segala macam, dan kemudian kebijakan industrinya. Karena kalau saya lihat misalnya Vietnam yang sering banyak dijadikan contoh, Vietnam itu meningkatkan indeks PMI-nya atau indeks manufakturnya dengan meningkatkan dulu yang namanya indeks pertaniannya gitu, sektor Baik. pertanian. Sektor pertanian itu bukan semata-mata bicara tentang swasembada, tapi bagaimana ekonomi pertaniannya berjalan. Jadi ada industri jasa pertanian yang berjalan, terjadi transformasi buruh pertanian ke industri jasa. Nah hal-hal kayak gitu menurut saya yang menjadi prioritas pertama, harus ada fokus, quick win, apa yang ingin dilakukan oleh Menteri Pertanian tentang transformasi sektor pertanian, politik agraria secara luas. Menteri Perindustrian juga fokus, bagaimana dia juga bisa membenahi yang namanya kebijakan-kebijakan industri. Baru di atas itu insentif fiskal apa yang ingin diberikan, kemudian insentif moneter yang diberikan akan apa. Jadi harusnya jangan dibalik. Kalau sekarang itu seolah-olah kita dibuai kepada bicara fiskal dulu, padahal fiskal itu harusnya dia merespon ketika sektor realnya memang bisa berbenah. Tapi Baik. kalau fiskal dikatakan akan direform, sektorialnya tidak berbenah, menurut saya sih kayak wacana miskin implementasi nantinya Iya, gitu. iya, baik. Jadi memang tidak bisa berharap pada Purbaya sendiri, ada Menteri Pertanian, Menteri Industri, mungkin sama satu lagi tadi Menteri Hukum berarti ya, Mas Januar ya? Aparat penegak hukum, Mbak. Aparat Aparat penegak penegak hukum. hukum. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, mungkin di luar tadi kalau Mas Januar meng-highlight bahwa tidak usah banyak wacana, yang penting kepastian hukum. Mungkin apa lagi yang Anda bisa rekomendasikan agar kemudian kenaikan yang kita saksikan di Oktober 2025 ini memang bisa sustain dan juga akan ada reaksi dari kementerian-kementerian lain yang kemudian bisa membuat pengusaha-pengusaha ini bisa melakukan ekspansi dan investasi. Ya itu tadi, jadi kalau ada relaksasi dari sisi keuangan, ya itu jangan hanya berputar di kegiatan konsumsi, itu yang penting ya. Harus itu juga berputar di kegiatan produksi. Betapapun konsumsinya naik, kalau produksinya tidak bergerak itu juga sulit ya. Karena itu bansos misalnya ya itu jangan semata-mata hanya diberikan ke konsumsi, tetapi juga harus punya dampak kepada produksi. Ya kalau itu tidak terjadi maka pasti ekonominya akan stagnan ya. Dan produksi itu macam-macam variabelnya ya. Biaya produksi itu misalnya listrik, kalau listriknya masih mahal, yang diperlukan lagi masalah gas ya, gas juga masih mahal. Kemudian sekarang ada juga kesulitan tata ruang ya, kemudian ada lagi berbagai macam larangan ini larangan itu ya, rokok misalnya, kemudian juga adanya rokok-rokok yang ilegal ya, itu menyebabkan beberapa pabrik rokok menjadi kesulitan untuk beroperasi dan itu mengarah kepada kebangkrutan gitu. Nah, yang berikutnya tentu saya sependapat dari sisi hukum ya, bagaimanapun juga orang berinvestasi itu kan memerlukan kenyamanan dan kepastian hukum. Jangan ketika dia sudah masuk kemudian di sana dia semacam dijerat gitu ya. Seringkali banyak teman-teman lawyer itu yang tidak mau ketika dia harus litigasi gitu. Karena litigasi itu berhadapan dengan penegak hukum yang bukan keahlian hukum yang diperlukan, tetapi ada faktor di luar keahlian untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah semacam itu menyebabkan orang tidak terangsang untuk berinvestasi ya. Mereka masih berhitung terus apakah memang ini nantinya nyaman atau tidak ya. Kemudian koordinasi antar instansi, antar kementerian dan kelembagaan sering masih tumpang
tindih ya, terutama karena sekarang banyaknya menteri ya, kemudian ada lagi wamen-wamen yang seringkali pelaku saya itu juga merasakan antara menteri dan wamennya bisa jadi tidak sejalan gitu ya. Antara kementerian dan satu dengan yang lain juga tidak ada koordinasi yang baik gitu ya. Baik. Sehingga kita semua akhirnya menunda artinya menunggu sampai sesuatu itu betul-betul meyakinkan kita untuk bisa dijalankan ya. Seperti itu sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, dan sebelumnya Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Mbak. NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain.